Halo guys, balik lagi di channel gue dengan gue Rinaldi di Suara Fans Reaksi Match. Nah, gue habis nonton Manchester United melawan Istanbul Başakşehir 4-1. Babak pertama mainnya bagus, tapi babak kedua ya hancur lah. Nah, sekarang gue akan ngebahas performa pemain Man United di match kali ini. Dan sekarang gue akan menyoroti terutama Martial dan Edinson Cavani. Tapi sebelum itu kita bumper dulu ya guys. Oke, nah ini nih starting 11 match kali ini. Ada De Gea, Lindelof, Maguire, Cavani, Martial, Rashford, Fred, Bruno Fernandes, Alex Telles, Wan-Bissaka, Van de Beek. Formasi dipakai 4-2-3-1 di mana si Fred dan Donny van de Beek main sejajar. Terus di depannya ada Bruno Fernandes, di kanan Marcus Rashford, di kiri Anthony Martial. Terus ada Bruno Fernandes sama depannya striker tunggal Edinson Cavani. Nah, gue akan menyoroti pertama di pertandingan babak pertama. Penguasaan bola masih lebih bagus. Terus chance sama lah ya sama si Istanbul Başakşehir, shoot on target 7-7 kalau nggak salah. Terus Man United nyekor 3 di babak pertama, dan so far ini pertandingan babak pertama yang lebih bagus jauh ini menurut gua, dimana golnya pertama dari set piece berhasil dicetak oleh Bruno Fernandes. Jadi first time volley, ada bola muntah dari mana, crossing dari Alex Telles, terus clearance yang gagal dari pemain Istanbul Başakşehir ke kaki Bruno Fernandes, terus di volleyball. Itu gol yang bagus menurut gua. Terus gol kedua Fernandes dari ini crossing juga, terus tapi si kipernya itu gagal nangkap, pas banget jatuhnya di kaki Bruno Fernandes ya. Jadi Bruno Fernandes udah bukan penalties lagi. Gue cukup seneng. Sayang dia nggak ngambil penalti, jadi nggak hat trick. Nah terus Marcus Rashford performanya menurut gue di match ini sih oke. Marcus Rashford dia banyak bikin peluang, terus nyekor juga penalti kan juga hasil dari kerja keras dia dribbling, umpan dari Victor Lindelof dari belakang ke depan, terus dimanfaatkan dengan baik. Bisa aja dia nyekor, tapi kan dijegal, dan gue 50-50 gue setuju penalti. Tapi kalau shoulder charge kayak gitu menurut gue sih nggak sampai penalti sih menurut gue ya, tapi ya bebas lah gitu. Nah yang gue sorot sekarang adalah penampilan dari si Edinson Cavani ya. Sebagai striker veteran dia nggak terlalu mematikan sih. Iya gue bisa bilang gitu karena dia kebanyakan turun, terus kebanyakan kelayapan di depan. Kelayapannya tuh nggak jelas gitu loh, terlalu jauh dari posisi dia seharusnya yang ada, yang bisa memudahkan dia ngegolin gitu. Untuk impact dia masih jauh dari Robin van Persie ya. Terus Ighalo juga kayaknya masih menciptakan peluang lebih banyak daripada Edinson Cavani. Jadi gue pikir Edinson Cavani ini agak-agak bakal jadi pembelian terburuk gitu, nggak jauh beda sama Radamel Falcao. Ya gue rasa Ole harus mempertimbangkan Ighalo balik sih untuk ngisi posnya dia, karena susah sih kalau Edinson Cavani mainnya kayak gitu. Gue nggak tahu itu instruksi Ole, dia dikasih kebebasan atau emang dia mainnya kayak gitu ya, karena gue jarang merhatiin dia di PSG.
Nah, nggak yang lebih ampas lagi dari Edinson Cavani ya si Anthony Martial ini loh. Walaupun dia dapat space untuk crossing, strikernya nggak ada. Terus yang parah kali ini dia semi invis sih. Jadi sisi kiri tuh nggak terlalu kelihatan nyerang sebelum, ya walaupun Daniel James masuk juga kurang sih karena Daniel James terlalu melebar, sedangkan Martial tadi sih lebih invis sih. Gue nggak suka lihat Martial mainnya tadi. Entahlah, gue rasa Martial udah cukup sih waktunya di Man United ya. Udah waktunya Man United cari winger yang lebih pas gitu, atau striker yang lebih pas. Jadi kalau dapat dana lagi buat belanja, benar-benar harus cari striker yang mematikan gitu, yang kayak Erling Haaland misalnya. Terus winger ya kayak Jadon Sancho juga boleh lah, atau yang kayak dulu tuh kita ada Nani, ada Ronaldo ya, yang nggak usah Ronaldo muluk deh, yang tipe kayak Nani kayaknya udah cukup deh buat ngisi pos sayap United gitu kan. Martial menurut gua depan mentok, sayap mentok, terus gimana dong, masih muda juga kan, gimana udah banyak kesempatan gitu loh kayaknya. Ya semoga aja si Amat Diallo ya kalau nggak salah namanya, yang pemain baru tuh yang masih muda, yang Januari baru masuk karena izin kepengurusan visa kerja di Inggris, bisa berikan impact lebih besar dari Martial atau si Facundo Pellistri. Ya sayang ya, Facundo Pellistri ini hari ini nggak main, jadi ya nggak bisa komentar banyak ya. Facundo Pellistri gue kira dia bakal diturunin sih, soalnya ada di daftar substitusi kalau nggak salah ya. Tuh kan, Pellistri ada di substitusi, tapi sayang dia nggak dapet kesempatan. Jadi ya bukan harinya dia. Mungkin kita bisa lihat kapan-kapan performanya, dan gua nggak terlalu berharap sih karena dia masih di bawah 20 tahun kalau nggak salah. Yang penting bisa bikin impact dan main bagus aja udah cukup. Karena kalau pemain muda kayak gini diforsir, nanti makin lama makin hancur, apalagi kalau nggak dikasih kepercayaan. Jadi semoga si Ole bisa kasih kepercayaan di satu match sama dia, dan nggak di menit-menit terakhir ya. Nah terus gue akan menyoroti performa Greenwood. Iya, Greenwood akhirnya main lagi setelah lama nggak main, tapi sayangnya egois banget, dia nggak kasih Cavani beberapa kesempatan yang seharusnya dikasih, malah diambil sendiri dan akhirnya gagal. Ya menurut gue dia terlalu egois, terlalu pengen membuktikan dirinya sendiri, tapi untung terakhir dia kasih ke Daniel James. Ya gue nggak tahu ada apa yang dipikirin dia waktu itu nggak ngasih si Cavani. Ya mungkin insting dia sebagai pencetak skor ya, atau instruksinya oleh kayak gitu ya, selain performa Cavani yang juga jelek sih. Tapi dengan satu asisnya dia dari skema serangan balik, gue akan kasih dia sedikit apresiasi karena bisa bikin Man United ngegolin 4, jadi 4 gol dalam match hari ini. Jadi ya boleh lah. Dan harus banyak introspeksi sih si Mason Greenwood ini. Oke, terakhir kita ke Daniel James yang akhirnya nyekor lagi, akhirnya main lagi. Ya di babak kedua Daniel James jujur aja terlalu melebar, terlalu gampang kerebut bola. Dia sempat ada cutting sedikit, gocek-gocek, tapi bingung juga di depan mau di-shoot atau mau dikasih. Ya ini penyakit Man United dibawa oleh sih, banyak yang bingung mau shoot atau mau ngoper di depan gawang ya. Dan semoga Daniel James habis nyekor ini PD-nya balik lagi, karena gue lumayan percaya kalau Daniel James di tangan yang tepat, dengan speednya, dengan over PD-nya itu, dia bisa jadi winger yang lumayan gitu ya. Bukan sampai hebat banget, tapi untuk kedalaman tim seharusnya Daniel James itu cukup untuk ngisi pos-pos yang ditinggalin Rashford kalau dia cedera.
atau Martial kalau misalnya cabut atau gimana atau nggak dikasih kesempatan lagi di wing udah cukup. Daniel James jadi pelapis, tapi tetap aja untuk posisi wing tetap harus cari ya, karena dia belum terlalu ini banget, belum terlalu super banget lah Daniel James. Nah kita balik lagi ke si Anthony Martial yang gue sorot di match kali ini. Ya buat gue Anthony Martial udah habis waktunya, udah kalau bisa ini cari striker, cari winger lain yang bisa di kiri ngelebihi Martial. Itu udah cukup lah, bukan udah cukup, udah harus. Sama United benar-benar harus cari striker yang murni killer gitu di depan, yang masih haus gitu dan kondisi fisiknya masih prima, karena gue gak ngeliat Edinson Cavani bakal sukses sih. Sorry to say, tapi kalau dia mainnya tetap kayak tadi, kelayapan gak jelas, ya susah sih apalagi winger MU tuh winger-winger yang sekarang ya, winger-winger yang haus gol dan kejayaan sendiri kayak Greenwood, Daniel James, terus Marcus Rashford atau di Martial tuh masih di dalam stage dimana mereka mencari gol dan mencari kejayaan untuk diri sendiri gitu. Oke guys, gitu dulu reaksi match dari gua di hari ini. Manchester United melawan Istanbul Başakşehir 4-1. Babak pertama berjalan oke lah, lumayan sejauh ini babak pertama terbaik untuk Man United. Tapi untuk di babak kedua itu parah banget, asli main kayak nggak ada pemain tengahnya. Gue akan nyoroti Donny van de Beek di lain kesempatan, karena gue butuh ngamatin lagi nih gaya main Donny van de Beek, karena tadi di babak kedua ada beban tuh di Donny van de Beek dan Fred. Nah kalau Fred itu ya kita tahu sendiri lah, mainnya gasak kaki segala macam. Dia emang udah menjadi tipe ball winner sejati gitu. Tapi untuk Donny van de Beek, gue masih ngeliat di match ini tuh dia guna gak guna sih. Gue butuh satu match lagi buat nge-review penampilan dia bagusnya di mana sih, apa sih gaya mainnya gimana sih, kok dia kurang kelihatan tadi juga. Jadi segini dulu ya guys, sampai jumpa di video berikutnya, bye.